Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid, setahu saya adalah ustadz-ustadz ya walaupun berpahaman berbeda dengan kami, tapi mereka menyampaikan dengan cara yang lembut, tidak ada yang menyerang, bahkan mengkritik pemerintah pun tidak pernah sama sekali. Saya ajak Anda kalau lagi umroh yang mengatakan Wahabi, tolong Anda datang ke Masjid Nabawi, Masjid Haram Mekah, duduk di majelisnya salah satu ulama situ. Coba dengarin apa yang mereka bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, fenomena faham salafi dan wahabi saat ini menjadi babak baru dakwah Islam di Indonesia. Kedua faham itu seringkali dianggap sebagai akar ideologi garis keras, yang gampang memberi stempel bid'ah, sesat, bahkan kafir kepada kelompok lainnya. Salah satunya Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang dianggap seringkali berfatwa, dan menyalahkan amaliyah Nadatul Ulama sesat dan bid'ah. Ustadz Syafiq Riza Basalamah sendiri merupakan seorang pendakwah, dosen, dan juga seorang penulis. Dirinya juga dikenal sebagai sosok yang berpikiran terbuka, dan toleran terhadap perbedaan pendapat. Namun banyak sumber yang menyebut, bahwa Ustadz Syafiq Riza Basalamah merupakan ulama dengan paham salafi atau manhaj salafi. Ditanya mengenai hal tersebut, Ustadz Hilmi Firdausi mengatakan, bahwa Ustadz Syafiq Riza Basalamah tidak seperti Ustadz salafi yang lainnya. Walaupun dirinya berbeda pemahaman dengan Ustadz Syafiq, namun mereka selalu menyampaikan dakwahnya dengan santun tanpa menyerang siapapun, karena hal tersebut merupakan bagian dari paham mereka. Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid, setahu saya adalah ustadz-ustadz ya walaupun berpahaman berbeda dengan kami, tapi mereka menyampaikan dengan cara yang lembut, tidak ada yang menyerang, bahkan mengkritik pemerintah pun tidak pernah sama sekali. Ya karena itu bagian dari paham mereka. Ya, tapi ada yang sejawat dengan mereka begitu ya, yang melakukan hal-hal yang dituduhkan tadi, akhirnya publik mengeneralisir. Ternyata berbagai hasil riset tentang salafi dan wahabi banyak yang keliru. Nyatanya salafi dan wahabi di Indonesia tidak tunggal dan tidak selalu merujuk pada Arab Saudi yang belakangan semakin sekuler. Sahabat beriman, lantas apakah betul salafi dan wahabi merupakan sekte khawarij yang telah difatwakan sesat oleh ulama? Berikut ini jawaban dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah ketika dirinya ditanya hal tersebut. Ketika Nabi SAW hendak meninggal dunia, beliau pernah memberikan wasiat alaihi salatu wassalam yang membuat para sahabatnya meneteskan air mata dan hati mereka bergetar. Hadits Al-Irbad bin Sariyah. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'usim. Ya Rasulullah, wasiatmu ini, nasihatmu ini, wejanganmu ini seperti orang yang hendak berpisah. Tolong beri wasiat kepada kami. Apa wasiat Nabi SAW? Beliau mengatakan, alaihi salatu wassalam, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ati wa in ta'ammara alaikum abdun habashi. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Udah jelas, perintah Allah laksanakan, larangannya jauhin. Itu wasiat yang pertama. Yang kedua, taat dan patuh kepada pemimpin kalian. Walaupun pemimpinnya itu budak hitam dari Habasyah. Lalu beliau mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya yang hidup setelah aku mati, dia akan melihat banyak perselisihan. Dan semua mengaku benar. Yang Salafi mengaku benar, yang Wahabi mengaku benar, yang Sufi mengaku benar, yang Syiah mengaku benar, semua mengaku benar, mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kita jadi bingung. Umat bingung mana yang benar, Ustaz? Nabi udah kasih tahu ya, alaihi salatu wassalam, kita akan melihat banyak perselisihan dan kita merasakan banyaknya ustadz-ustadz yang berselisih. Terus apa yang harus kita lakukan? Siapa yang harus kita ikuti? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Itu pesan Nabi SAW. Ketika terjadi perselisihan, ketika kita bingung dengan ucapan-ucapan, gelar-gelar yang diberikan, kita jadi bingung, cari sunnahku, kata Nabi. Cari sunnahku, pegang sunnahku dan sunnahnya Khulafa' Rasyidin. Cari sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bagaimana mereka menjalankan Islam dalam kehidupan mereka? Udahlah, kita nggak perlu Islam yang neko-neko. Kalau ditanya, kamu ini Islamnya kok kayaknya radikal. Radikal gimana? Jenggot mulai panjang. Lihat kebanjiran. Ini Islam radikal.
kebanjiran, terus sering ke masjid. Hebatillah, kita Islamnya tolong yang biasa-biasa aja. Terus gimana? Seperti yang dilakukan Nabi tadi SAW bersama para sahabatnya. Bagaimana Abu Bakar mempraktekkan Islam, itu yang kita jalani. Ketika ada perselisihan, ke sana kita lihat. Gimana? Abu Bakar gimana sih? Umar gimana sih? Utsman gimana? Ali gimana? Oh, mereka melakukan, kita kerjakan. Mereka tidak ngerjakan, ya udah. Kita nggak usah ribut. Umat Islam kalau debat-debat terus, berselisih terus, semakin lemah. Nabi udah kasih solusi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Mereka tuh generasi terbaik umat ini, jemaah. Jadi kalau bicara Islam, karena sekarang ada Islam Nusantara, mungkin nanti ada Islam Sumbar, mungkin ada Islam. Anak pernah dapat buku Islam Emansipatoris. Orang bikin-bikin Islam sama mereka. Kita Islamnya yang dilakukan Nabi SAW bersama para sahabat. Pegang, gigit dengan gigi geraham kalian, dan hindari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Di sini kita menghindari untuk berbuat, menambahkan kepada Islam yang tidak dikerjakan, diamalkan oleh Nabi dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, karena itu disebut bid'ah, jemaah. Maka dengan cara seperti itu, insya Allah umat Islam akan hilang dari semua gelar-gelar ini. Salafi, Wahabi, Sufi, Asy'ari, hilang semua itu. Menjadi apa? Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikutin Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi ngerjakan, kerjakan. Nabi tidak mengerjakan, Ustaz, tapi ada yang bilang boleh, yaitu khilaf sudah. Kita keluar dari khilaf untuk mengikuti Nabi SAW, mengikuti para sahabatnya. Insya Allah jamaah, umat Islam akan diberkahi sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.